SMPN 5 Cikole. Dulu, ada satu sekolah di pinggiran Bandung yang selalu jadi rebutan orang tua. Namanya SMPN 5 Cikole. Buat yang tinggal di sekitaran Lembang, Cikole, atau arah Maribaya, pasti pernah dengar soal sekolah ini. Soalnya, dari zaman dulu, sekolah ini udah terkenal banget. Selain karena prestasinya yang gak main-main, suasana sekolahnya juga katanya adem dan nyaman. Katanya, gurunya baik-baik dan pinter ngajarnya. Banyak alumni dari situ yang jadi orang sukses, ada yang kerja di pemerintahan, ada juga yang jadi dosen. Bahkan ada yang pernah masuk berita karena jadi penemu alat kesehatan. Setiap tahun ajaran baru, sekolah ini selalu banjir pendaftar. Bahkan banyak yang sampai nitip lewat orang dalam biar bisa masuk. Gila kan? Padahal itu cuma sekolah negeri biasa. Tapi pamornya kayak sekolah swasta mahal. Dulu, anak-anak yang pakai seragam SMPN 5 Cikole jalan kaki sambil ketawa-ketawa di pagi hari udah jadi pemandangan rutin buat warga sekitar. Apalagi tiap hari Jumat. Mereka baris rapi di lapangan buat senam bareng. Suara peluit dari guru olahraga, teriakan semangat dari siswa, dan tawa-tawa kecil selalu terdengar sampai ke jalan depan. Tapi sekarang, bangunannya kosong. Gerbangnya digembok pakai rantai besi yang udah karatan, dan dinding luarnya penuh sama lumut hijau. Cat putih di temboknya udah mengelupas kayak kulit yang terbakar matahari. Papan nama sekolahnya juga udah copot. Tinggal bolongan paku dan bekas huruf yang menghitam. Enggak ada lagi suara bel masuk. Enggak ada lagi anak-anak ramai yang duduk di kantin. Gak ada guru-guru yang manggil siswa buat masuk kelas. Gak ada lagi. Kalau lo lewat depan sekolah itu sekarang, yang lo rasain cuma sepi. Tapi bukan sepi biasa. Kayak ada hawa aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Kayak tempat itu masih nyimpen sesuatu. Sesuatu yang nunggu waktu buat keluar lagi. Yang bikin merinding. Semua siswa dan guru yang ada di sekolah itu hilang dalam semalam. Tanpa jejak. Iya, lo gak salah dengar. Hilang. Gak ada kabar. Gak ada mayat. Gak ada tanda-tanda penyerangan. Semua barang di dalam sekolah masih utuh. Tas anak-anak masih di meja. Papan tulis masih ada catatannya. Bahkan makanan di kantin masih anget waktu polisi pertama kali datang. Hari itu harusnya hari Senin, tapi sekolah gak ada aktivitas sama sekali. Warga yang biasa dengar bel sekolah jam 7 pagi mulai curiga karena hari itu sunyi. Awalnya mereka pikir sekolah lagi libur dadakan. Tapi pas ada satu orang tua yang mau ngantar anaknya karena gak dapat pengumuman libur, dia nemu gerbang sekolah kebuka dikit, dan gak ada siapa-siapa di dalam. Dia masuk, panggil-panggil nama anaknya, gak ada jawaban. Panik. Dia langsung telepon wali kelas, tapi HP-nya gak aktif. Dia telepon temen anaknya, gak aktif juga. Sampai akhirnya makin banyak orang tua berdatangan, dan semua ngerasain hal yang sama. SMPN 5 Cikole kosong. Polisi akhirnya datang, dan mereka muter-muter sekolah buat cari petunjuk. Tapi anehnya, sekolah itu gak rusak. Gak ada tanda-tanda perkelahian. Gak ada darah. Gak ada apa-apa. Semua ruangan rapi. Semua buku masih di rak. Tapi manusianya hilang. Kepala sekolah, guru-guru, tukang kebun, satpam, bahkan penjaga kantin semuanya gak ada. Polisi sempat curiga ini kasus penculikan massal. Tapi, siapa yang bisa nyulik ratusan orang dalam waktu semalam? Gak masuk akal. Apalagi gak ada saksi yang dengar suara aneh. Gak ada CCTV rusak. Bahkan listrik sekolah masih nyala waktu ditemukan. Media sempat ramai bahas ini. TV, radio, bahkan YouTube penuh dengan teori-teori konspirasi. Ada yang bilang ini kerjaan sekte sesat. Ada yang percaya ini percobaan teknologi rahasia. Tapi warga sekitar punya cerita sendiri, cerita yang udah lama beredar tapi nggak pernah dianggap serius. Katanya, dulu sebelum sekolah itu dibangun, tanah di sana pernah dipakai buat tempat pengasingan orang gila zaman Belanda. Ada bangunan tua semacam rumah sakit jiwa, dan di sanalah banyak pasien mati karena disiksa. Bangunan itu sempat dibakar habis tahun 1960-an, dan tanahnya dibiarkan kosong bertahun-tahun. Pas pemerintah butuh lahan buat bangun SMP baru, mereka nemu tanah itu murah dan strategis. Warga udah protes waktu itu, tapi siapa yang mau dengar? Omongan katanya dari orang kampung. Akhirnya sekolah berdiri, dan awalnya gak ada apa-apa. Tapi makin kesini, makin banyak kejadian aneh. Siswa yang kesurupan, suara anak kecil di kamar mandi laki-laki padahal udah malam, atau guru yang ngeliat ada siswa berdiri di pojok kelas jam 11 malam saat lembur. Cerita-cerita itu tersebar dari mulut ke mulut, tapi semuanya ditutupin pihak sekolah.
takut reputasi rusak. Katanya, sampai suatu malam Minggu, ada laporan kalau beberapa siswa ikut kegiatan ekstrakurikuler malam. Ada kegiatan pengamatan bintang dari klub sains, dan mereka nginep di sekolah. Malam itu semua berjalan normal, tapi begitu hari Senin datang, semuanya hilang. Warga yang tinggal dekat sekolah juga bilang, malam sebelum kejadian mereka dengar suara nyanyian dari sekolah, kayak suara anak-anak nyanyi bareng. Tapi nadanya gak wajar, pelan, serempak, dan bikin nyilu di kuping. Beberapa warga ngaku juga ngeliat lampu di dalam kelas nyala mati sendiri. Tapi karena udah biasa kejadian aneh, mereka gak berani ngecek. Setelah hilangnya semua murid dan guru, sekolah itu resmi ditutup. Polisi nyatakan tempat itu sebagai lokasi penyelidikan. Tapi gak ada satupun aparat yang berani lama-lama di sana. Bahkan tim forensik pun cuma bertahan beberapa jam sebelum mutusin buat mundur. Sekarang, SMPN 5 Cikole tinggal kenangan. Tapi warga sekitar percaya tempat itu gak pernah benar-benar kosong. Kadang, kalau malam Jumat, masih ada suara bel sekolah dari dalam, atau suara kursi diseret pelan-pelan. Dan kadang, kalau kita berdiri cukup lama di depan gerbangnya, kita bakal dengar suara anak-anak nyanyi lagu Indonesia Raya. Pelan, tapi makin lama makin keras. Dan kalau lo dengar itu, jangan nengok ke dalam. Karena katanya, begitu lo ngeliat ke dalam dan ada salah satu siswa yang natap balik, lo bakal masuk daftar murid selanjutnya. Gue pertama kali dengar cerita ini dari Pak Mulyadi, mantan penjaga sekolah yang udah pensiun sejak 5 tahun lalu. Gue nemuin beliau pas lagi ngobrol sama warga di warung kopi kecil deket jalan masuk ke arah SMPN 5 Cikole. Awalnya, gue cuma nanya-nanya biasa. Kayak, dulu bapak kerja di sana ya? Atau masih inget nggak hari terakhir sekolah itu beroperasi? Tapi waktu gue nyebut kata hilang, muka Pak Mul langsung berubah. Pandangannya jadi kosong. Matanya kayak ngeliat ke sesuatu yang gak ada di situ. Dia diam cukup lama. Terus, ngelirik gue pelan-pelan. Suaranya berat waktu akhirnya dia buka mulut. Sekolah itu kutukan. Nah, gue sempat ketawa kecil waktu dengar itu. Gue pikir beliau bercanda, tapi ekspresinya serius banget. Gak ada nada bercanda sama sekali. Pak Mul minum teh panasnya dulu pelan-pelan. Terus narik napas panjang. Katanya, malam sebelum kejadian itu malam Minggu. Tepatnya dia masih ada di sekolah. Sebenarnya bukan jadwal jaga dia, tapi dia nginep karena mau bantu anak-anak ekskul yang ikut kegiatan malam. Katanya sih, biar lebih aman. Soalnya banyak alat-alat mahal juga yang dibawa anak-anak klub sains buat observasi bintang. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Anak-anak udah masuk ke ruang kelas buat istirahat. Ada juga yang tidur di aula. Semuanya kelihatan normal. Bahkan ada guru pendamping juga. Jadi Pak Mul ngerasa santai-santai aja. Tapi sekitar jam setengah 12 malam, dia mulai dengar suara aneh dari ruang seni. Ruang seni itu letaknya agak di pojok belakang gedung sekolah, dekat sama taman kecil yang sekarang udah jadi semak-semak liar. Suaranya bukan suara keras atau rama, justru pelan banget, kayak ada yang nyanyi. Tapi gak jelas liriknya, bukan lagu modern. Nadanya juga aneh kayak lagu zaman Belanda atau lagu anak-anak tua yang udah gak pernah dinyanyiin lagi. Satu hal yang bikin bulu kuduk Pak Mul berdiri itu suara anak kecil, lembut, pelan, tapi dingin. Padahal semua anak-anak udah tidur dan ruang seni harusnya kosong. Pak Mul penasaran, tapi juga takut. Dia ngambil senter, terus jalan pelan-pelan ke arah sumber suara. Kata beliau, waktu makin dekat ke ruang seni, hawa sekitar berubah. Angin yang tadi semilir jadi diam. Kayak semua udara berhenti. Jangkrik gak ada suaranya. Bahkan langkah kakinya sendiri gak kedengeran. Lampu di dalam ruang seni nyala, padahal semua ruangan udah dimatiin sebelum anak-anak tidur. Pak Mul ngintip dari jendela kecil di pintu. Dan di situ, dia ngelihat sesuatu. Di tengah ruangan seni yang biasanya penuh lukisan dan patung karya siswa, ada sosok tinggi, putih pucat. Badannya berdiri tegak, tim, ngadep ke tembok. Tangannya panjang banget, menjuntai hampir sampai ke lantai. Rambutnya panjang, nutupin sebagian wajah yang nempel ke tembok. Sosok itu gak ngelakuin apa-apa, cuma berdiri. Tapi hawa di situ bikin perut Pak Mul mual. Katanya, dia ngerasa kayak ditusuk dingin dari dalam dada. Senter di tangannya mati sendiri. Lampu ruangan juga tiba-tiba kedap-kedip. Dan suara nyanyian itu makin kenceng. Bukan dari sosok itu. Dari pojok ruangan muncul bayangan anak-anak berdiri berjejer. Tapi bukan anak-anak yang Pak Mul kenal. Pakaiannya lusuh,
kayak seragam sekolah zaman dulu, dan wajah mereka kosong, pucat, kayak boneka porselen yang ketinggalan. Di ruang lembab selama puluhan tahun, mereka nyanyi bareng-bareng. Tapi matanya, semuanya ngelihat ke arah Pak Mul, walaupun kepalanya nggak bergerak. Matanya ngikutin dia. Pak Mul langsung mundur pelan-pelan dan lari balik ke pos jaga. Dia nggak cerita ke siapa-siapa malam itu, takut ganggu anak-anak yang lagi tidur. Tapi dia jagain gerbang sampai pagi. Gak tidur sama sekali. Dan paginya, lo tahu sendiri, sekolah sepi, semua orang hilang. Dan satu-satunya yang tersisa Pak Mul. Dia bilang, semua tempat yang semalam ramah sama anak-anak dan guru, kosong. Gak ada tanda kekerasan. Tapi ruangan seni, lukisan-lukisan di sana rusak. Cat merah kayak darah berceceran di lantai. Dan di tengah ruangan, ada tulisan di tembok. Pakai kapur warna hitam, jangan bangunkan yang tidur di bawah tanah. Pak Mul nunjuk ke arah sekolah, yang sekarang udah dipagerin. Dia bilang, kadang kalau malam-malam lewat sana, dia masih dengar suara nyanyian itu, sama kayak waktu malam kejadian. Dan tiap kali dia ngintip, dia masih lihat sosok tinggi putih pucat itu, berdiri di ruangan yang sama, ngadep ke tembok. Tim, waktu gue tanya kenapa dia nggak lapor polisi soal penampakan itu, dia cuma senyum pahit. Katanya, nah, yang hilang itu bukan cuma orang, tapi waktu, ingatan. Ada yang lebih tua dari manusia di tanah itu, dan kita nggak boleh ganggu mereka. Setelah kejadian itu, Pak Mul pindah rumah, gak mau tinggal dekat sekolah. Tapi walaupun udah jauh, dia masih sering mimpi buruk. Mimpinya selalu sama, dia berdiri di ruang seni, sendirian. Tapi dari cermin-cermin di tembok, dia bisa lihat sosok putih itu makin dekat, dan suara anak-anak nyanyi makin keras, makin nyaring, sampai tiba-tiba semuanya gelap. Setiap habis mimpi itu, Pak Mul selalu bangun dengan dada sesak, keringat dingin, dan kupingnya masih kayak dengar suara lagu lama yang gak pernah dia inget liriknya. Waktu gue tanya lagu apa yang dinyanyiin itu, dia cuma bisik pelan, lagu pemanggil, buat bangunin mereka yang dikurung di bawah sekolah. Setelah cerita itu, gue mulai ngerasa kayak ada yang ngikutin gue tiap malam. Gak jelas, tapi gue ngerasa kayak tiap gue mikirin SMPN 5 Cikole, ada sesuatu yang juga mikirin balik. Dan semakin banyak gue tahu soal malam itu, semakin banyak juga mimpi-mimpi aneh yang muncul. Tapi gue belum berhenti, Bang, karena ternyata masih banyak yang belum diceritain Pak Mul. Dan dari bisikan terakhirnya sebelum kami berpisah waktu itu, dia bilang, kalau kamu mau tahu kebenarannya, jangan cuma cari saksi, cari catatan tua di bawah ruang kepala sekolah. Karena katanya, sebelum Jeti sekolah, tempat itu pernah jadi pintu masuk, dan yang jaga pintu itu belum pernah pergi. Beberapa minggu setelah kejadian hilangnya semua murid dan guru, suasana di Bandung, khususnya daerah Cikole, berubah jadi sunyi yang aneh. Warga sekitar mulai jarang keluar malam. Anak-anak dilarang main ke arah sekolah. Bahkan cuma lewat aja udah dilarang keras. Gerbang sekolah digembok, dan di depannya dipasang papan triplek buat nutupin pandangan ke dalam. Tapi bisik-bisik tentang kejadian itu makin hari makin ramai. Apalagi setelah satu berita aneh muncul dari kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung. Hari itu, seorang staf bagian arsip nemuin sebuah amplop polos di atas mejanya. Gak ada nama pengirim, gak ada cap pos, dan gak ada yang ngaku naruh itu di sana. Di dalamnya cuma ada selembar sobekan buku tulis. Kertasnya udah kusut dan sedikit kecoklatan. Di bagian pinggir, kayak bekas kena panas atau terbakar sebagian. Tulisannya juga aneh, kayak ditulis buru-buru banget. Pakai pulpen biru yang tintanya udah mulai pudar. Isinya singkat, tapi bikin bulu kuduk merinding. Kami masih di sini, tapi langitnya merah, dan jam dindingnya nggak pernah bergerak. Tolong, bilangin ke Bu Rina, maafin aku udah masuk ruang bawah tanah. Aku kira itu cuma gudang, gak ada nama penulisnya. Tapi gaya tulisannya mirip banget sama tulisan anak SMP. Hurufnya masih loncat-loncat, dan kadang gak rapi. Banyak yang percaya itu tulisan salah satu murid yang hilang malam itu. Dan bagian paling ganjil pengakuan soal ruang bawah tanah. Masalahnya, SMPN 5 Cikole secara resmi nggak punya ruang bawah tanah. Gue bahkan sempat cek ke denah bangunan yang pernah dicetak tahun 2008. Gak ada keterangan soal basement, gudang bawah, atau semacamnya. Tapi surat itu kayak jadi petunjuk kecil, bahwa mungkin sesuatu disembunyikan. Gue coba cari tahu soal Bu Rina yang disebut di surat. Dan ternyata, Bu Rina adalah guru seni di sekolah itu. Salah satu yang juga hilang waktu malam kejadian. Beberapa
Muridnya dulu pernah bilang, Bu Rina suka ngasih tugas gambar bebas. Tapi tema yang sering dia kasih tuh aneh kayak, gambarkan tempat yang gak bisa dimasukin manusia. Atau bayangkan langit kalau warnanya bukan biru. Waktu gue cari di arsip digital sekolah, ada satu file yang masih bisa dibuka hasil scan tugas gambar anak-anak kelas 8C. Salah satu gambar yang bikin gue dim lama adalah gambar langit berwarna merah tua dengan gedung sekolah di bawahnya. Tapi jam dinding di semua ruangan yang digambar, semuanya berhenti di jam 2:13 menit. Dan yang bikin makin ganjil, di bawah gambar itu ada catatan kecil tulisan tangan. Saya ketemu tempat ini dalam mimpi saya 3 kali. Bu, tapi kalau saya cerita, suara saya hilang. Gue makin yakin ada yang gak beres sama ruang seni atau sekitarnya. Terutama karena semua petunjuk selalu muter-muter di situ. Dari cerita Pak Mul, suara nyanyian, sosok tinggi putih, sampai surat tanpa nama dan tugas menggambar aneh itu semuanya nunjuk ke titik yang sama. Akhirnya gue mutusin buat datang langsung ke lokasi. Gue nyewa temen gue yang kerja sebagai teknisi drone buat bantuin ngerekam dari udara. Rencana awalnya, gue cuma mau ambil footage buat dokumentasi dan lihat kondisi sekolah dari luar pagar. Tapi begitu kita nyampe, suasananya langsung gak enak. Hawa siang itu panas. Tapi begitu kita berdiri dekat gerbang sekolah, angin kayak berhenti. Udara kerasa berat. Dan anehnya, drone yang kita terbangin beberapa kali kehilangan sinyal begitu dekat ke atap ruang seni. Padahal peralatannya udah kalibrasi, baterai penuh, dan sebelumnya gak ada gangguan. Waktu gue zoom pakai kamera, gue perhatiin bagian belakang ruang seni. Ada satu tembok yang kayaknya gak sesuai sama konstruksi lain. Warnanya lebih tua, dan kalau diperhatiin, kayak bekas ditutup pakai bata tambahan. Seolah-olah dulunya itu pintu, tapi sekarang sengaja ditutup. Malamnya, gue gak bisa tidur karena otak gue muter terus mikirin satu hal. Kalau memang ada ruang bawah tanah, kenapa harus ditutup? Dan kenapa anak itu bisa sampai ke sana? Besoknya, gue balik ke rumah orang tua gue dan buka-buka buku harian lama gue. Gue inget dulu sempet ada temen SMP yang pernah cerita soal lorong rahasia di sekolah. Dan bener aja di salah satu catatan gue waktu SMP, ada tulisan kecil. Kata Andra, di dekat ruang seni ada pintu kecil yang cuma bisa dibuka pakai kunci kepala sekolah. Tapi gak semua orang tahu. Soalnya katanya di bawah situ ada ruang buat nyimpen lukisan-lukisan tua. Gue langsung inget nama Andra. Dia dulunya satu sekolah sama gue. Beda angkatan, tapi cukup akrab. Setelah beberapa kali coba hubungin, akhirnya dia balas DM gue. Kita janjian ketemu. Dan Andra langsung cerita tanpa gue banyak tanya. Ternyata dia pernah masuk ke ruangan itu sekali. Waktu itu, dia bantu Bu Rina ngangkat beberapa alat lukis. Tapi Bu Rina cuma ngasih izin masuk sebentar dan bilang, "Jangan, lihat ke tembok sebelah kanan." Andra ngaku dia sempat nekat ngelirik dan ngeliat ada lukisan besar yang ditutup kain putih. Tapi yang bikin dia nggak bisa lupa lukisan itu kelihatan basah, padahal diselimutin. Dan dari bawah kain itu, dia yakin banget lihat mata yang gerak. Setelah itu, Andra sempat beberapa malam mimpi buruk. Tapi dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa karena takut dikira halu. Sampai kejadian malam menghilangnya satu sekolah itu, Andra yakin ruang bawah tanah itu beneran ada. Dan mungkin ada hubungannya sama lukisan-lukisan tua yang disimpan sejak sekolah itu dibangun. Tapi siapa yang ngelukis? Dan kenapa lukisannya ditutup? Gue makin yakin surat itu bukan surat biasa. Itu semacam sinyal, teriakan dari tempat yang entah gimana masih terkoneksi sama dunia kita. Dan kalau jam dinding di sana beneran berhenti, berarti waktu di tempat itu gak jalan. Seolah-olah semua yang masuk kejebak di dimensi lain yang disegel lewat ruang bawah tanah. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa sekolah itu punya pintu kayak gitu? Dan siapa yang jaga agar rahasianya gak bocor? Gue belum dapat semua jawabannya. Tapi dari semua potongan yang gue kumpulin, satu hal yang pasti, ruang bawah tanah itu bukan sekedar gudang. Itu tempat yang seharusnya gak pernah dibuka. Gue gak bisa berhenti mikirin tentang ruang bawah tanah yang katanya gak ada. Tapi ternyata pernah dimasukin Andra. Sejak pertemuan kita terakhir, Andra jadi lebih sering kontak. Dia kayak ngerasa bersalah karena pernah tahu sesuatu tapi nyimpen rapat-rapat selama ini. Suatu malam, dia nelpon gue sambil bisik-bisik, padahal udah jam 11 malam. Gue nemu peta lama sekolahnya. "Bro," suaranya gemetar. "Gak lengkap sih, tapi ada satu lorong kecil di belakang ruang seni. Di peta itu ditulisnya cuma akses darurat. Tapi anehnya,
Gak ada pintu yang benar-benar kelihatan dari luar. Besoknya gue langsung cabut ke rumah Andra. Dia ngeluarin selembar kertas kuning tua dari dalam map plastik. Gambar denahnya udah mulai pudar, tapi masih cukup jelas buat dibaca. Emang bener, di belakang ruang seni ada simbol panah kecil ke bawah dan dari situ ada lorong yang nembus ke arah taman belakang. Dan lo nunjukin satu titik. Kalau menurut arah ini, pintu aksesnya harusnya ada di balik tembok gudang cat lama. Gue kaget, karena pas dulu gue kesana pakai drone, gue sempat lihat bagian dinding yang warnanya beda. Kayak udah ditutup paksa. Jangan-jangan itu beneran pintu aslinya. Akhirnya, kita mutusin buat balik ke sekolah itu malam hari. Andra bilang, kalau dateng, siang, terlalu banyak warga dan terlalu mencolok. Malam lebih sepi. Meskipun jujur, hati gue udah gak enak dari sebelum berangkat. Pukul 01.00 dini hari, kita udah berdiri di depan gerbang. Andra bawa linggis kecil, senter, dan kamera GoPro. Gue cuma bawa keberanian setipis tisu. Kita manjat pagar belakang yang sebagian udah keropos. Begitu kaki gue napak di halaman sekolah, hawa dingin langsung nyambut. Tapi bukan dingin biasa, dinginnya kayak ada yang ngisep udara dari paru-paru lo pelan-pelan. Kita ngarah ke belakang ruang seni. Di sana ada gudang cat yang temboknya aneh tadi. Bener aja, kalau dilihat dari dekat, lapisan batanya lebih kasar. Dan warna semen penutupnya agak kontras sama dinding sekitarnya. Andra mulai congkel bagian bawahnya pelan-pelan. Dan dalam 10 menit, kita nemuin celah. Di balik tumpukan bata itu, ada pintu besi kecil, kayak pintu brankas. Warnanya udah karatan, tapi masih utuh. Di bagian tengahnya ada semacam simbol lingkaran yang dibentuk dari garis-garis kecil. Gue sempet ragu buat buka, tapi Andra langsung muter pegangannya pakai sarung tangan. Dan bunyi klik keras bikin gue hampir lompat. Pintunya terbuka sedikit, dan bau dari dalam langsung nyengat. Bukan bau mayat atau sampah, tapi bau apek dicampur kayak kayu terbakar. Dan cat minyak basi. Kita masuk pelan-pelan. Ternyata itu beneran tangga turun. Dan bentuknya sempit. Cuma muat satu orang. Dindingnya lembab, berlumut. Dan senter kita cuma bisa ngasih cahaya 3-4 meter ke depan. Begitu kaki gue napak di lantai bawah, suasananya langsung beda. Sunyi, kayak dunia di atas sana udah gak nyambung sama tempat ini. Di ujung lorong, ada ruangan kecil. Dindingnya penuh coretan aneh, bukan grafiti, tapi semacam simbol atau mantra yang ditulis pakai arang. Dan di tengah ruangan itu, ada lukisan besar, ditutup kain putih tebal. Andra ngeluarin HP-nya, siap rekam. Tapi pas dia mulai ngangkat kainnya, senter gue mulai berkedip. Baterainya penuh, tapi sinarnya nyala mati gak jelas. Gue langsung panik. Cepetan, buruan foto terus cabut. Tapi Andra dim, matanya bengong ngeliat ke lukisan itu. Gue lihat juga lukisan itu menggambarkan anak-anak sekolah berseragam biru putih, berdiri di halaman sekolah. Tapi langitnya merah, dan jam dinding di semua gambar nunjuk ke angka 02,13. Persis kayak surat yang kita temuin. Yang bikin merinding, satu persatu wajah murid di lukisan itu mulai berubah. Dari wajah normal, pelan-pelan jadi pucat. Matanya gelap, dan mulutnya terbuka seolah lagi teriak minta tolong. Tapi gak ada suara. Andra tiba-tiba jatuh duduk, tangannya gemetar. Dia bisik, tadi, lukisan ini gak ada muka gue, tapi sekarang ada. Gue berdiri paling ujung. Gue langsung tarik dia buat keluar. Tapi dari arah tangga, ada suara langkah kaki turun perlahan, pelan, berat, dan bergaung. Senter gue mati total. Kita lari ke arah lorong lain yang gue lihat ada pintunya setengah terbuka. Kita masuk dan ngunci dari dalam. Nafas gue udah kayak orang habis lari maraton. Tapi Andra malah bengong, duduk dan tatapannya kosong. Tiba-tiba, dari atas, ada suara pelan, tapi jelas. Suara anak kecil nyanyi lagu zaman dulu. Melodi yang sama persis kayak yang diceritain Pak Mul. Dan dari celah pintu, muncul bayangan putih tinggi, berdiri diam, gak gerak. Tapi aura dinginnya bikin ruangan serasa beku. Gue berdoa dalam hati, baca apapun yang gue bisa. Dan perlahan, suara itu berhenti. Bayangan itu mundur, dan langkah kakinya menjauh. Kita langsung keluar dan kabur naik ke atas. Begitu keluar dari pintu besi tadi, kita langsung segel lagi dengan batu dan bata. Gak pakai lama, kita lari keluar sekolah tanpa nengok ke belakang. Sampai sekarang, Andra masih ngelamun tiap malam. Dia bilang, sejak balik dari sana, jam di rumahnya semua berhenti di 02,13. Bahkan HP-nya pun error pas jam segitu.
Dan yang lebih parah, lukisan wajah dia di salah satu foto yang kita ambil berubah. Matanya hitam semua. Gue simpen foto-foto itu, tapi gak berani share ke siapa-siapa. Dan gue yakin ruang bawah tanah itu bukan sekedar tempat nyimpen lukisan. Itu portal, entah kemana. Tapi yang jelas, semua anak-anak dan guru yang hilang mungkin gak pernah benar-benar mati. Mereka kejebak di tempat yang waktu gak jalan, tempat yang langitnya merah. Dan gue mungkin udah ngebuka segel yang seharusnya gak pernah disentuh manusia. Setelah kejadian di ruang bawah tanah itu, hidup gue dan Andra jadi berantakan. Bukan cuma karena ketakutan, tapi juga karena hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar kita. Gue gak nyangka ngebuka pintu ke dunia gelap itu ternyata ngundang sesuatu yang gak kelihatan tapi ngancem banget. Mulai dari Andra yang dulu pendiam tapi normal, sekarang sering ngomong sendiri kayak lagi ngobrol sama temen yang gak ada. Kadang dia senyum-senyum sendiri, tiba-tiba ketakutan, terus bilang, "Mereka di sini, mereka mau keluar." Gue gak tahu itu maksudnya siapa, tapi gue yakin bukan teman manusia biasa. Gue juga mulai sering mimpi buruk, mimpi yang sama. Gue lihat sekolah itu, tapi bukan yang sekarang, melainkan yang penuh anak-anak yang lagi belajar. Tapi langitnya merah, dan jam dindingnya beku di angka 02,13. Semua orang di mimpi itu cuma diam, wajah mereka kosong. Terus, gue dapat kabar dari teman-teman lama yang dulu juga pernah sekolah di SMPN 5 Cikole. Mereka bilang, beberapa minggu setelah hilangnya murid-murid itu, ada yang bilang lihat penampakan anak kecil di sekitar sekolah. Kadang di gerbang, kadang di lapangan bola yang udah penuh rumput liar. Anak itu gak pernah ngomong, cuma nangis pelan. Dan kalau didekati, dia langsung hilang. Gue juga dengar kabar yang lebih serem lagi. Ada guru yang dulunya kerja di situ, namanya Bu Rina. Katanya, malam-malam dia sering dengar suara-suara aneh dari arah sekolah. Suara langkah kaki berat, suara anak kecil nyanyi, dan suara bisikan-bisikan yang gak jelas maksudnya. Suatu malam, Bu Rina nekat datang ke sekolah. Biar kata orang tua dan teman-temannya melarang, dia pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bawa kamera dan rekaman suara buat bukti. Tapi ketika dia masuk ke ruang seni, kamera dan HP-nya langsung mati. Dia lihat sosok putih tinggi berdiri di sudut ruangan. Tapi saat dia dekati, sosok itu tiba-tiba hilang. Yang bikin kita makin panik. Bu Rina hilang kontak selama beberapa hari. Waktu dia muncul lagi, dia berubah. Matanya kosong, suaranya datar. Dan dia gak mau cerita apa-apa soal malam itu. Cuma bilang, "Aku pernah lihat apa yang gak boleh dilihat manusia." Gue mulai nyari tahu lebih dalam soal sejarah sekolah itu. Ternyata, dulu, sebelum jadi sekolah, tempat itu adalah tanah kosong yang sering dipakai ritual oleh orang-orang yang percaya sama dunia lain. Ada cerita bahwa ada seorang pelukis yang tinggal di situ, yang katanya menghilang misterius setelah melukis sebuah lukisan besar tentang anak-anak sekolah dengan langit merah. Konon lukisan itu bukan lukisan biasa. Katanya, lukisan itu adalah pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia lain yang gak kasat mata. Dan pelukis itu, katanya, masih terperangkap di dalam lukisan tersebut, enggak bisa keluar. Gue mulai curiga, semua kejadian aneh ini berhubungan sama lukisan dan ruang bawah tanah yang kita temuin. Andra juga makin sering bilang kalau ada yang nyuruh dia balikin sesuatu yang hilang dari dunia mereka. Tapi kita nggak tahu apa. Belum selesai, beberapa tetangga sekitar sekolah mulai ngeluh hal aneh. Ada yang bilang lihat bayangan putih melintas di malam hari. Ada suara ketukan di jendela rumah mereka. Bahkan ada yang bilang barang-barang mereka tiba-tiba berpindah tempat tanpa sebab. Gue dan Andra mulai ngerasa ini udah bukan main-main. Kita coba cari tahu lagi siapa yang bisa bantu. Tapi ternyata gak banyak orang yang percaya sama cerita kita. Bahkan beberapa teman kita mulai menjauh karena takut ketularan masalah. Tapi gue tahu, ini bukan hal yang bisa diabaikan. Ini soal nyawa anak-anak yang hilang, guru yang gak jelas nasibnya, dan sebuah kutukan yang terus hidup sampai sekarang. Suatu malam, Andra nelpon gue lagi dengan suara panik. "Bro, mereka udah mulai masuk ke rumah gue." Gue dengar suara langkah kaki di kamar gue, dan aku lihat bayangan putih berdiri di depan jendela. Gue yang lagi di rumah langsung ngacir ke rumah Andra. Pas gue sampai, lampu mati total. Andra duduk di pojokan kamar, tatapannya kosong, kayak bukan orang yang biasa gue kenal. Kita tahu, kita harus segera cari cara buat ngilangin kutukan itu sebelum semuanya makin parah. Tapi caranya apa? Gue nggak tahu. Yang pasti, satu hal yang gue yakin,
Kita udah kena masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kita bayangkan. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi korban selanjutnya. Setelah kejadian aneh yang makin sering menghantui kita, gue dan Andra sadar kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh orang yang ngerti dunia gaib, yang bisa bantu kita nyari jawaban. Akhirnya, kita mutusin buat ketemu Pak Haji Samsul, seorang sesepuh di kampung sebelah yang terkenal pinter soal ilmu gaib dan cerita-cerita mistis. Waktu kita datang ke rumahnya, Pak Haji lagi duduk di teras sambil ngudut rokok. Wajahnya teduh, tapi ada aura yang bikin gue langsung ngerasa dihargai. Setelah dengar semua cerita kita, dia cuma diam dan ngangguk pelan. Ini bukan masalah biasa, Nak, katanya. Apa yang kalian temuin itu sudah lama tertidur. Tapi kini, bangun lagi. Dunia lain yang kalian buka bukan dunia yang ramah. Pak Haji cerita bahwa dulu, sebelum Jeti sekolah, tanah itu memang sering dipakai buat ritual dan persembahan sama orang-orang yang ingin berhubungan dengan makhluk halus. Dan di antara semua cerita itu, ada satu legenda tentang gerbang merah portal antara dunia manusia dan dunia arwah. Menurutnya, lukisan yang kita temuin itu bukan cuma lukisan. Lukisan itu adalah penangkap jiwa yang menjaga anak-anak dan guru supaya nggak bisa keluar dari dunia arwah itu. Tapi karena ada yang buka pintu bawah tanah dan ganggu segelnya, makhluk dari dunia itu mulai masuk ke dunia kita. Pak Haji juga bilang, untuk nutup lagi gerbang itu, kita harus ngadain ritual khusus di malam Jumat Kliwon. Ritual itu butuh benda-benda tertentu, air suci dari mata air keramat, bunga cempaka putih, dan sebilah keris yang katanya dulunya milik pelukis itu sendiri. Yang paling susah, kita harus nyari jejak keris itu. Pak Haji bilang, keris itu kemungkinan besar disembunyikan di dalam makam tua di hutan dekat sekolah. Tapi masuk ke sana gak gampang, karena hutan itu sering dianggap angker dan banyak cerita mistis. Gue dan Andra saling pandang, rasanya antara takut dan penasaran bercampur jadi satu. Tapi kita gak punya pilihan lain. Kita harus nyelamatin mereka yang hilang dan ngelindungin diri dari kutukan itu. Malam Jumat Kliwon pun semakin dekat. Kita mulai nyiapin semua barang yang dibutuhin sesuai petunjuk Pak Haji. Gue juga mulai belajar doa-doa dan mantra yang harus diucapin pas ritual nanti. Tapi, semakin hari, gangguan makin parah. Malam-malam di rumah, gue sering dengar suara bisikan halus yang bilang, tunggu kami, jangan lari. Sampai suara ketukan pelan di jendela kamar. Andra malah sering ketakutan dan sempat ngilang sehari karena katanya disuruh makhluk gaib buat bertemu di hutan. Gue mulai mikir, mungkin makhluk itu pengen negosiasi atau mungkin marah karena kita ganggu dunia mereka. Satu hal yang gue takutkan, apakah ritual itu benar-benar akan berhasil atau malah membuka pintu yang lebih besar ke dunia gelap. Sambil nunggu malam Jumat Kliwon, gue dan Andra nyari cara lain buat lindungin diri. Pak Haji ngajarin kita bikin jimat dari daun sirih dan bunga melati yang katanya bisa mengusir roh jahat. Hari-hari semakin dekat, kita mulai deg-degan sekaligus penuh harap. Ini bukan cuma soal menyelamatkan sekolah dan anak-anak yang hilang, tapi juga menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau ritual ini gagal, gue nggak berani bayangin apa yang bakal terjadi. Tapi kalau berhasil, mungkin sekolah itu bisa tenang lagi dan kutukan itu bisa tertutup rapat. Malam Jumat Kliwon itu datang dengan udara yang dingin menusuk tulang. Gue dan Andra udah siap dengan semua perlengkapan yang Pak Haji kasih. Air suci, bunga cempaka putih, dan keris tua yang katanya peninggalan sang pelukis. Rasanya campur aduk, antara takut, deg-degan, dan penuh harapan. Kita berdua berangkat menuju makam tua di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Cahaya senter kita cuma bisa menembus kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Setiap langkah terdengar jelas di keheningan malam. Rasanya kayak ada mata yang ngikutin kita dari balik kegelapan. Sesampainya di makam, gue lihat batu nisan yang sudah retak-retak dimakan usia, ditumbuhi lumut dan akar pohon yang menjalar liar. Di sana, kita mulai nyari petunjuk tentang keberadaan keris itu. Pak Haji bilang, keris itu disimpan di bawah batu nisan pelukis yang dulu. Dengan perasaan berdebar, gue dan Andra mulai menggali sedikit tanah di sekitar nisan. Tangan kita gemetar, tapi kita tetap fokus. Setelah beberapa menit, Andra berhasil menemukan sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk. Di dalamnya, ada keris berukir halus dengan sarung yang penuh debu. Saat kita angkat keris itu, tiba-tiba angin kencang menerpa hutan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Seolah-olah makhluk gaib yang menjaga tempat ini mulai marah karena kita ganggu mereka. Gue bisa merasakan bulu kuduk berdiri
dan napas gue jadi sesak. Kita buru-buru keluar dari hutan sambil membawa keris itu dengan hati-hati. Sesampainya di sekolah, kita langsung menuju ruang bawah tanah yang selama ini jadi pusat misteri. Malam itu, langit kelihatan merah darah, dan jam dinding di ruang bawah tanah tetap diam di angka 02,13. Pak Haji sudah menunggu di sana, dengan wajah serius dan tenang. Kita mulai ritual penutupan gerbang gaib itu. Pak Haji memimpin doa dan mantra, sambil menyiramkan air suci di sekeliling ruangan, dan menaburkan bunga cempaka putih. Keris itu kita letakkan di tengah ruangan, tepat di atas lukisan besar yang selama ini jadi kunci misteri. Tiba-tiba, udara berubah menjadi dingin luar biasa, dan bayangan putih yang selama ini muncul seringkali tampak nyata di depan mata kita. Gue dan Andra saling berpandangan. Napas kita terhenti sesaat saat melihat sosok tinggi dan pucat itu muncul lagi, berdiri menatap lukisan sambil mengerang pelan. Suasana makin mencekam ketika sosok itu mulai bergerak, dan dari lukisan itu muncul suara bisikan yang sulit dimengerti. Pak Haji terus memimpin doa dengan suara yang kuat dan mantap. Perlahan-lahan, bayangan putih itu mulai memudar dan langit merah di luar berubah menjadi gelap malam biasa. Jam dinding mulai berdetak kembali. Setelah beberapa menit, suasana jadi tenang. Semua suara aneh hilang, dan ruangan jadi hangat kembali. Kita berempat menghela napas lega. Ritual berhasil, tapi meskipun gerbang itu sudah tertutup, gue dan Andra tahu bahwa semua yang terjadi malam itu akan meninggalkan bekas yang gak mudah hilang. Beberapa hari setelah ritual, sekolah tetap kosong dan sunyi, tapi kabar aneh mulai terdengar lagi. Beberapa warga yang nekat masuk sekolah bilang mereka mendengar suara bel yang berbunyi sendiri, langkah kaki di lorong, dan suara anak-anak tertawa tapi tak terlihat siapapun. Gue juga dapat pesan terakhir dari Pak Mulyadi waktu gue pamit dari sekolah itu dulu. Kata Pak Mul dengan suara pelan tapi tegas, "Kalau suatu malam kamu mimpi duduk di kelas, dan semua temanmu dim ngeliatin kamu, jangan jawab absen, karena itu artinya kamu murid berikutnya." Pesan itu terus terngiang di kepala gue. Meski kita sudah berusaha menutup semua pintu dunia lain itu, misteri dan kutukan SMPN 5 Cikole tetap hidup. Seolah-olah sekolah itu memang punya cara sendiri buat memilih siapa yang akan jadi penjaga berikutnya. Sekarang, sekolah itu tetap jadi bangunan kosong yang ditinggalkan. Jadi peringatan dan cerita horor yang selalu diceritain turun-temurun di Bandung dan sekitarnya. Tempat di mana waktu berhenti, dan jiwa-jiwa yang hilang masih menunggu giliran mereka untuk kembali. Kalau kamu suatu saat melewati sekolah itu, hati-hati ya, jangan pernah berani masuk. Apalagi kalau kamu dengar suara bel berbunyi sendiri di tengah malam, karena bisa jadi kamu sedang diawasi, dan mungkin kamu adalah murid berikutnya. Demikian kisah akhir dari cerita ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Subscribe itu gratis, namun sangat penting bagi Mimin, agar bisa membuat cerita yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.